ahlul Quran semua, masya Allah ya. Selanjutnya salatan salaman daimaini muntalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hujan lebat di luar, apakah jelas suara saya di dalam? Jelas. Baik ibu-ibu, sore hari yang berbahagia ini, tema yang kita sepakati tadi, kita tidak lama, palingan 25 sampai 30 menit. Insya Allah bisa kita bawa pulang, kita padat-padatkan aja materinya. Hari ini kita membahas tentang apa amal atau perbuatan yang bisa kita lakukan untuk emak kita, suami kita, anak kita, menantu kita, tetangga kita, teman kita yang telah meninggal dunia. Setuju? Kenapa kita itu takut mati? Biasanya ada dua saja sebab. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan gak ada. Kalau amal cukup, jelas yang mendoakan, tak takut mati kita semua. Semangat kita mati, karena mau masuk surga harus mati dulu, betul? Tapi masalahnya amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Sehingga banyak orang zaman sekarang panjang angan takut mati. Beda dengan zaman dulu. Suatu ketika Rasulullah akan meninggal, lalu dia panggil anaknya Fatimah. Ya Fatimah ta'ali, kesini Fatimah. Dipanggil oleh Sayyidatina Aisyah. Fatimah, ayahmu memanggil engkau. Di hadapan Aisyah, Fatimah meletakkan telinganya di atas bibir baginda Nabi. Lalu kemudian Fatimah menangis, kemudian beliau ketawa, senang, happy, bahagia. Penasaran Sayyidatina Aisyah, ya Fatimah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang beliau sampaikan? Kenapa engkau mendadak menangis, kemudian engkau tersenyum bahagia? Apa kata Fatimah? Aku menangis karena satu hal, aku bahagia karena satu hal. Apa itu Fatimah? Kata Aisyah, istri dari baginda Nabi. Aku menangis karena dapat informasi bahwa bapakku akan meninggalkan kita semuanya. Rasulullah akan meninggal dan aku happy, senang, tertawa karena dapat informasi setelah Rasul meninggal, aku yang akan menyusulnya. Wah, senang dapat berita mati. Kira-kira kalau suami ibu ngomong, dek abang duluan ya, setelah itu adik Leo, senang dah bu? Tapi sehidup semati. Nah, karena memang setelah Rasulullah meninggal, Fatimah yang menyusulnya. Orang dulu itu semangat mati karena amalnya cukup, yang mendoakannya jelas. Sementara kita adalah panjang angan takut mati. Maka pertanyaannya, kita akan belajar hari ini apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua meninggal. Tapi sebelumnya saya bahas dari sini dulu. Ada dalil yang sering dipakai di masyarakat, cuman banyak yang salah paham. Bunyi dalilnya begini: idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Yang pertama, al-waladun saleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Hadis ini pernah ibu dengar? Cuma masalahnya banyak yang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan begini, oh kalau sudah meninggal Bani Adam, terputus amalnya kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oh, kalau gitu untuk apa lagi kita doakan orang meninggal? Takkan sampai, yang sampai itu 3 itu nyawa tadi. Untuk apa lagi kita yasin? Untuk apa lagi kita ziarah? Tidak akan sampai. Yang sampai itu cuma 3 itu. Ujung-ujungnya baca yasin jadi bid'ah, ziarah jadi bid'ah, takziah jadi bid'ah. Pernah dengar begitu? Sampai ke sini tuh? Nah, sampai lo ke siku rupanya. Jawaban aja. Jadi tidak begitu cara mengartikannya. Jadi kita coba bedah sebentar. Iza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustaz
Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi mengaji tak mengaji lagi, yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi menguji tak menguji lagi, yang tadi sholat tak sholat lagi. Maka yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Paham sampai sini? Lalu yang saya bawa apa? Yang kita bawa cuma 3. Mak kita yang meninggal itu cuma bawa 3. Pertama, al-waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Makanya solehkan diri kita kalau orang tua telah meninggal, karena dia membawa kita. Kita doakan dia. Tapi masalahnya keimanan kita tak pula soleh kali menang gua. Nah, doa anak yang soleh, kita lah anaknya. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ada 3. Ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Pelan-pelan diajarkan, tidak harus jadi ustazah. Kepada keluarga cukup. Menuntut tapi mengajarkan, berarti mengajarkan yang salah. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Menuntut aja dan mengajarkan, tidak mengamalkan, berdosa. Allah benci kepada orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Atau ngomong aja tapi tidak mengamalkan. Atau memberikan aja tapi tidak belajar, tidak bisa. Maka dituntut, diamalkan dan diajarkan. Kalau kita punya ilmu sedikit-dikit, tuntut, amalkan, ajarkan. Kita bawa mati insya Allah. Dan kemudian yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Itu kita bawa mati. Apa itu beda sedekah biasa dengan sedekah jariyah? Kalau sedekah biasa, kita kasih sesuatu tapi dimanfaatkan oleh satu orang. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin. Sedekah biasa. Tidak ngalir pahalanya, tapi saya mendapatkan pahala dan doa dari fakir miskin itu. Tapi apa bedanya dengan amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang ngalir. Contohnya apa? Amal yang mana amal itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Contoh, ambil mukena di rumah, taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariyah. Beli Quran wakaf, taruh di masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariyah. Ya, ambil sendal taruh ke masjid, dipakai banyak orang, pergi wudhu, amal jariyah. Ya, makanya amal jariyah itu dipakai banyak orang, pokoknya apapun bentuknya. Ambilkan sarung di rumah banyak kali, taruh ke masjid, amal jariyah. Makanya lampu teras itu terangkan sedikit, dipakai banyak orang, terang jalan, amal jariyah. Ini enggak, lampu teras 5 watt, terus rontok pula di dalam tuh. Hidup jam 12, alun subuh mati. Ilaha illallah. Amal jariyah itu dipakai banyak orang. Saya ceramah di satu masjid udah 5 tahun. Saya tak sebut nama masjidnya. Kami ceramah itu perlu jam. Kapan kami buka, kapan kami masuk isi, kapan kami harus tutup. Materi harus sampai. Apalagi kalau waktu sikit. Setiap datang ke masjid itu mati tadilah dari zaman Nabi Adam. Padahal kalau jemaahnya pinter, dia beli itu baterai alkaline, dia cucuk ke jam amal jariyah. Iya enggak? Nah gitu besti. Balka, dia cucuk amal jariyah. Ini enggak, ada tabang-tabang matuh jamaah lah kok. Poin lalu sampai kaji lu masuk aleh. Nah itu dia amal jariyah. Pokoknya kita kasih sesuatu untuk banyak orang, amal jariyah. Ngasihnya jangan mikir-mikir, oh ini mukena udah nggak kepake, banyak kali mukena. Pas mau masuk ke masjid, pas mau taruh ke masjid, teringat deh nanti datang nenek mama dari kampung pakai Apollo ya masuk loh lihat. Nah, ya, jadi sedekah amal jariyah. Jadi orang tua kita yang meninggal tuh cuma bawa 3 itu aja bu. 1, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Iya kalau dia dulu pengajian, kalau enggak, iya dong. Betul ya, pagi dia udah ke sawah, sore udah mengalami tiak datang ke rumah. Nggak sempat dia pengajian mak kita yang dulu. Kok tahu saja, saya hidupkan dari zaman dahulu. Kan reinkarnasi ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu adalah sedekah jariyah. Belum tentu orang tua kita punya uang itu untuk sedekah. Maka sekarang
kita sebagai anak, apa yang bisa kita buat untuk mereka yang meninggal, yang mereka belum tentu punya 3 itu. Nah itu maksudnya. Paham sampai sini? Nah itulah tema kaji kita sore ini. Jadi dari tadi belum mulai lagi pengajian kita. Nah ini baru mau mulai ini pengajian. Selesainya jam 8 malam nanti. Yang pertama, apa yang bisa kita buat untuk orang yang meninggal dunia? Yang pertama, iza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Bukan Quran, tapi bacaan Qurannya. Ibu buat agenda, ini udah majelis Quran, Masya Allah, ini wanita soleha semuanya. Saya yakin, aku yakin insya Allah. Ya, jadi khatamkan Quran untuk orang meninggal. Ibu mau pengen khatam berapa lama? Khusus untuk menghatamkan Quran buat suami misalnya. Pengen saya khatam Quran 30 hari misalnya. Kalau 30 hari, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari 1 juz, 30 hari 30. Nggak mau saya 30 hari saja. Saya itu begitu cinta sama suami saya. Saya pengen hatamkan Quran dalam 10 hari. Bisa? Mau? Tayo tanda. Kalau pengen hatam Quran dalam 10 hari, caranya baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Zuhur 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Asar 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Maghrib, isya 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Maka sehari berarti 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Masya Allah. Kok 3 lembar sebelum sesudah? Ustazah, karena kalau 6 lembar setelah sholat, saya sudah pernah uji sebelum saya menyampaikan. Saya uji baca 6 lembar setiap habis sholat. Ternyata baru lembar keempat lah biru-biru mata ambo. Nggak nampak lagi. Saya bayangkan wajah jemaah yang sudah expired. Wah, nak bisa ya. Kepocongan, pinggang sakit. Nggak nampak lagi Quran itu loh. Tapi kalau udah 3 lembar, sholat dulu, baca lagi 3 lembar lagi, bisa kalau mau. Nah nanti sebelum baca Quran tuh doa, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan emakku, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, seterusnya. Oke? Kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua, fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, baca jantungnya Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa Yasin? Pertama karena dia jantungnya Al-Quran. Yang kedua, man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, faka'annama, maka pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Itu sebab Yasin yang dibaca orang. Jadi baca Yasin itu tidak masalah. Yang masalah tuh Yasin terus yang dibaca. Ayat lain tidak dibaca sampai kita pula meninggal. Itu baru masalah. Nah, kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk mengusir hantu, bukan Jumat Kliwon, bukan. Kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Karena di malam Jumat atau hari Jumat, malaikat turun ke permukaan bumi dan melipat gandakan ibadah orang di hari Jumat. Masya Allah. Kirimkan Quran sampai hatam. Setiap malam Jumat kirimkan Yasin. Fa illam tastati, nggak bisa juga kirimkan Yasin untuk orang meninggal. Faqra ummul Quran kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Nah itu yang bisa kita buat untuk orang tua siapapun yang meninggal. Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Nggak juga kirimkan Al-Fatihah, ibu aja lah meninggal lagi. Pelit betul. Ya itu lah 3. Lanjut yang keempat. Lanjut yang keempat. Kalau ada suami, orang tua, anak yang telah meninggal dunia, jangan lupa mengirimkan bukan wasiat, besti. Wasiat aja pengingatnya. Wasilah. Coba semua, wasilah. Lagi. Pintar anak mama. Apa tuh kali ya? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita doakan untuk orang yang meninggal. Contoh,
Ya Allah ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini dapatlah pahalanya orang tuaku yang meninggal. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini berhentilah malaikat menyiksanya. Ya Allah ya Tuhan, saya kurban. Dengan kurban ini dapatlah almarhum fulan pahalanya. Ya Allah ya Tuhan, saya solawat. Dengan solawat ini dapatlah dia pahalanya. Ya Allah ya Tuhan, saya Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapangkanlah kuburnya. Itu wasilah. Jangan khawatir, setiap kita berwasilah tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Jadi nanti kalau ada sumbangan masjid, ibu kan suka masukkan duit itu dalam bakul. Berapa? 2.000 kan? Iya kan? Ustazah kok tahu ya? Ibu masukkan duit tuh. Pas ibu masukkan itu, ibu jangan lupa berdoa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini doakan. Tapi jangan ibu tahan pula bakulnya. Lah mau mana tuh? Wasilah dulu, jangan. Biarkan aja dia lewat. Lalu ibu berdoa. Beda kan sedekahnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang beda kan? Orang berilmu itu sedekahnya pakai doa. Orang yang berilmu itu baca Qurannya dia pakai doa. Orang yang berilmu itu kalau setiap dia beribadah dia doa. Tidak cuma untuk orang meninggal, untuk yang masih hidup boleh. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dianjurkan mendoakan untuk dunia kita. Bayangkan, boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah pekerjaan saya, naiklah saya jabatan, sehatkan anak saya, luluskan anak saya PNS. Sedekah 2.000, doanya 1 skripsi. Nah, apa-apa. Doa nih astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab. Masya Allah, doa. Ya, orang yang tidak berdoa kata Allah al-mutakabbir, orang sombong. Jadi banyak berdoa. Masya Allah, semua boleh doakan. Kita lagi macet, datang orang minta sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah urusan saya. Ya Allah, saya kesulitan, coba sedekah. Dengan sedekah ini ya Allah, lancarlah, mudah urusan saya. Itu wasilah. Jangan lupa, setiap baca Quran doa atas bacaan Quran kita. Itu wasilah. Setiap baca Quran, sebelum, setelah, bebas. Karena saat kita berbuat baik, doa kita mustajab insya Allah. Oke? Nah, yang pertama apa tadi? Alupola. Kirimkan Quran sampai hatam untuk orang meninggal. Yang kedua, Yasin. Yang ketiga, Al-Fatihah. Yang keempat, wasilah. Yang kelima, apa yang bisa kita buat untuk orang tua, sanak famili yang meninggal? Yaitu yang kelima lagi ya, perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara 2 kuburan. Kuburan yang pertama, mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri, maaf. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok, maaf. Lalu Rasulullah jalan di antara 2 kuburan. Bertanya Abu Bakar dari belakang, "Madza ta'mal ya Rasulullah?" Kau sedang apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan aja meringankan siksa. Lalu Rasulullah ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka kita menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan Dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Kita siram pakai air, betul? Lalu tanam tanaman yang tak terlalu lebat. Itu sunnahnya. Lalu berdoa. Doa untuk ahli kubur, ada yang susah, ada yang menengah, ada yang mudah. Yang susah, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma
ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu. Susah saja, hum. Ya udah, ganti yang menengah. Yang menengah ibu bisa baca kul. Kan di wajah kul semua nih, mustahil dah apa. Ibu bisa baca ayat kursi, surat-surat pendek, lalu doakan pakai bahasa Indonesia dilanjutkan. Zikir aja ibu di situ. Doakan pakai bahasa Indonesia. Enggak bisa juga, ya udah, paling mudah pakai bahasa Indonesia. Enggak bisa juga, ibu aja lah masuk dalam doa. Nah, itu doa pakai bahasa Indonesia. Asal penuhi adab dalam ziarah itu. Tidak boleh ziarah ngobrol dengan ahli kubur. Tak boleh. Ma, baik-baik di dalam ya ma. Dia bilang. Terus gua harus bilang wow gitu. Ma, elok-elok ya ma. Iyo, susah gitu. Tidak boleh ngomong-ngomong. Ma, aku rindu ma. Di situ. Tidak boleh. Apalagi minta doa kepada ahli kubur. Tidak bisa. Ma, saya mau lulus PNS. Doakan ma. Tidak boleh. Hanya berdoa saja. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh minta sesuatu. Tidak boleh curhat. Jangan kayak jemaah saya asli ustazah. Ustazah saya mau nikah lagi. Dua pula suami ibu. Mana bisa? Suami saya udah meninggal. Saya udah dapat izin suami saya. Maksudnya gimana bu? Iya, saya main ke kuburannya ustazah. Saya minta izin di kuburan. Apa-apa, saya nikah lagi apa? Enggak boleh kayak gitu. Kalau sempat dibilang nikahlah nanti malam aku datang, kan kacau. Jadi enggak boleh. Mau nikah aja lah. Enggak usah minta izin. Yang penting habis masa iddah 130 hari nikah. Tuh usah minta izin. Datang pula dia diijab kabul, susah kita nih. Jadi ini dia. Jadi ziarah kubur ya ziarah aja. Ya berwudu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak usah nunggu mereka jawab, langsung masuk aja. Lakukan yang tadi saya sampaikan. Itu. Nanti sampai rumah sampaikan kajian ini kepada anaknya. Oi nak, kalau mak meninggal apa yang mau kau buat? 1, engkau kirimkan Quran sampai hatam buat mak. Gitu, sampaikan. 2, engkau kirimkan Yasin buat mak. 3, engkau kirimkan Al-Fatihah buat mak. 4, setiap engkau berbuat baik doakan pahalanya untuk makna. Yang 5, kunjungi makam makna. Bilang sama anaknya. Karena kalau anaknya nggak ngerti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya yakin, aku yakin demi Allah, anak yang kita besarkan itu tidak bisa kita harapkan dunianya. Kita besarkan dia S1, S2, S3, S cendol, S tontong yang laki-laki. Belum balas budi dia udah punya istri. Lain lagi tanggung jawabnya, betul? Kita besarkan dia S1, S2, S3, dia udah dilarikan sama suaminya. Belum tentu dia ingat sama kita, betul? Kadang-kadang sedih hati, ke rumah kita pun enggak dia. Di mana kita harapkan anak kita? Kalau kita meninggal, dia yang akan mendoakan kita. Itu harapan kita. Maka sampaikan kajian ini kepada anak-anaknya ini. Saya dakwah udah 22 tahun. Memandikan jenazah udah 22 tahun. Udah ratusan jenazah yang saya mandikan. Saya kalau memandikan jenazah tidak sedih menengok jenazahnya. Tapi saya sedih nengok orang hidupnya. Nengok anak-anaknya. Mandikan jenazah anaknya 7-7-7-nya perempuan. Harusnya bisa mandikan maknya. Tapi nggak belajar. Ujung-ujungnya apa? Menangis, pingsan, meratap, meraung, ngomong. Ya, saya sering cerita ke jemaah karena kejadian kayak gini sering banget saya dapati. Harusnya kalau memandikan jenazah, kami ustadz-ustazah ini nengok aja, memastikan ini udah benar atau enggak. Bukan kami yang mandikan, karena sangat tidak baik kami yang melakukan. Yang melakukan baiknya adalah anaknya, begitu ya. Bukan kami tidak mau memandikan, tapi ada baiknya anaknya yang memandikan. Nah, cuma masalahnya tidak bisa. Akhirnya ada orang tuanya. Saya sering cerita karena saya tidak bisa lupa. Ada orang tuanya sakit di betisnya. Saya bilang, ayo buka perban betis orang tua. Betulak betundonya mak, betulak betundo. Engkau aja, engkau lah. Tak mau buka, saya buka. Ikhlas saya buka, ikhlas. Nah, saya tidak sebut nama. Ini contoh supaya kita tidak seperti ini nanti gitu.
Pas buka perban maknya, saya buka, jatuh belatung dari betis mak. Ternyata itu mak sakit diabetes. Udah beberapa bulan tidak dibersihkan anak. Anak 9 ibu-ibu seperti ibu semua. Saya masih kecil. Coba. Nah ini maksud saya bukan maksud apa-apa. Jadi ibrah, jadikan hikmah, jadikan pelajaran. Minta anaknya belajar untuk memandikan, mengkafani jenazah. Jangan sampai kalau kita meninggal dia meratap saja. Dia meraung, tak boleh ngomong. Sedih boleh, tapi nangis harus diimbangi dengan sikap. Sedih ganti dengan doa, sedih ganti dengan baca Quran, sedih ganti dengan doakan. Tak bisa sedih-sedih aja, tidak bisa menolong almarhum. Paham sampai sini? Paham. Semoga keturunan kita menjadi keturunan soleh-soleh. Amin. Jadi banyak. Jam 2 malam bangun saja, tolong. Apa tolong lagi? Satpam digedor-gedor. Ada apa? Ada orang meninggal. Mana? Udah dari sore tak dimandikan. Mana tukang mandinya? Satu balik kampung, satu sakit parui. Dimandikan. Nah, itulah dia. Maksudnya jangan sampai terjadi ke diri kita. Demi Allah, anak kita perlukan, lebih perlu saat kita meninggal daripada saat kita masih hidup. Di dunia ini apa sih? Yang penting dia senang, udah kita cukup ya kan? Nah, perlu kita investasi akhirat kita. Kalau anak kita masih belum lagi bagus, semoga suatu ketika jadi anak yang sangat bagus. Karena hidayah itu turun pada waktu yang kita tidak tentukan. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat, durhaka, suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat insyaallah. Ya, jangan putus asa, tinggal doakan, ajak kepada kebaikan. Tak boleh menghakimi, nakal, anak durhaka tak boleh. Karena bisa jadi anak durhaka sekarang suatu ketika lebih taat, lebih soleh dibanding kita. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ustazah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbi shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina